Hai 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 sahabat YouTube semuanya, kembali lagi di Irfan Winsel Nixon ya. Panggilan dan notifikasi akan bergetar. Oke, di video kali ini gue akan membawakan sebuah aplikasi. Aplikasi apa itu? Start dulu. Sebelum masuk ke tutorialnya atau ke reviewnya, alangkah baiknya teman-teman klik subscribe dulu untuk yang belum subscribe. Dan untuk yang sudah subscribe, gue ucapkan terima kasih banget. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya yang tadinya sesekali menjadi semua notifikasi. Jika misalnya gue nanti upload video, kalian akan mendapatkan notifnya di YouTube kalian. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung masuk ke aplikasinya. Utama. Peluncur sistem. Oke, aplikasi yang akan gue reviewkan kali ini adalah Seramku. Di Seramku adalah aplikasi yang isinya adalah kumpulan cerita-cerita horor dari penulis-penulis terkenal gitu ya. Kayak misalnya ada Simple Man. Nah, itu ada di situ. Gimana sih tampilan aplikasinya? Oke, kita langsung masuk ke aplikasi. Peluncur sistem. Twitter. Play. Twitter. Seramku. Kumpulan cerita horor populer Indonesia. Nah, ini dia. Seramku, kumpulan cerita horor populer Indonesia. Kita klik. Seramku. Kumpulan cerita horor populer Indonesia. Jadi memang sini ada iklannya teman-teman ya. Gitu. Ada iklannya. Jadi ya mohon bersabar aja. Kalau misalnya nanti ketemu iklan, kita bisa tunggu bisa close ya. 65 3 5 10. Coba kita nggak pakai internet, kira-kira bisa nggak ya? Menu terbuka button. Sebentar. Utama button. Peluncur sistem. Peluncur buka wifi off. Peluncur sistem ikhtisar button. Tugas seramku. Menu terbuka seramku. Chat the cap IMG of Algojo. Oh, bisa ya. Chat seramku. Kumpulan cerita horor populer Indonesia. Ternyata bisa buka nggak? Coba kita cari ceritanya apa ya? Cari the cap ayam. Enggak. Rahasia kamar lantai 3 G Andra. Huruf I 2 malam di hotel Misteri Harry Extension Mia Farida. Pengumuman darurat Riknik Ndak 123 garis miring Galman. IMG Kebun Jenazah RHA 3 Gar. Translated by Galman. Ini banyak banget ya. Banyak banget. IMG Bisikan Iblis Simple Man. Wanita penunggu rumah nomor 13 Sardini Maharani Dwi Setiarini Gempico. Ini ya. Please enable your net tower. Oh, nggak bisa guys. Navigasi Bisikan Iblis. Harus Seramku, kumpulan cerita horor populer harus Indonesia. online gitu. Seramku, kumpulan cerita menu cari menu terbuka cari Seramku, menu terbuka button. Sebentar. Please enable your network to refresh content. Utama button. Peluncur sistem. Aktifkan jaringan Anda untuk merefresh konten. Bayangan aktif kecerahan wifi on. Peluncur Jadi, sistem. maaf ya kalau misalnya nanti kita mau iklan gitu. Emang aplikasinya banyak iklannya teman-teman gitu. Oke. Ikhtisar tugas Lanjut ya. terkini. Seramku. Cari menu terbuka button. Menu terbuka button. Sebentar. Menu terbuka. Cari menu. Favorit daftar cerita horor cek. Seramku, kumpulan cerita, menu menu terbuka button utama. Peluncur sistem. Telusuri Google peluncur sistem. Tester teletelektif smart skip sini Seramku, kumpulan cerita horor populer Indonesia. Oke, buat teman-teman yang mau aplikasinya nanti gue share di link deskripsi ya. Menu terbuka button. Seramku, menu terbuka button. Nah, apa aplikasinya bentar. Utama, peluncur sistem ikhtisar tugas seramku. Utama, peluncur sistem. Tester teletelektif snap smart TTX skip sini plus Seramku,
kumpulan cerita horor populer Indonesia. The IMG Overfall pengumuman darurat. Kebun jenati, bisikan iblis Simple Man. Nanti ya, bisikan iblis coba kita baca ini ya. Seramku, Buat kumpulan contoh. cerita navigasi. Part 1 nyawa yang tergadaikan keluarga iblis. Coba kita baca part 1 dulu deh. Seramku, bis cari. Part 1. Nyawa yang malam ini, GW mau cerita sebuah cerita nyata yang pernah diceritakan oleh salah satu teman GW waktu SMP. Malam ini, sebuah cerita yang membuat bulu kuduk GW selalu merinding tiap mendengar detail dari sebuah peristiwa yang lebih dari sebuah teror. Sebuah cerita yang akan membuat GW berpikir ulang dari apa arti sebuah kematian yang sebenarnya. Sebuah cerita tentang sebuah keluarga yang terikat dengan sebuah takdir yang akan membawa mereka dalam satu bencana yang disebut Sirat Dunyoto, hidup namun mati. Di sini GW akan menceritakan semuanya dari sudut pandang Andi, teman SMP GW yang pernah menjadi saksi peristiwa ini. Berlatarkan tahun awal 2000-an, cerita ini terjadi di sebuah kabupaten di Jawa Timur yang gak bisa GW katakan di mana tempatnya berada. Dan disinilah semuanya kita mulai. Sebentar ya. 80, 85, 90. Di sini GW akan menceritakan semuanya dari sudut pandang Andi. Tanda bintang, tanda bintang, tanda bintang. MD, Ki Omah Esopotu, gede bener. MD, ini rumahnya siapa? Kok besar sekali? Tanya teman GW, Randu. Seperti biasa, setiap minggu pagi adalah waktu yang tepat bagi GW untuk bersepeda keliling kampung, dan pagi ini menjadi lebih spesial ketika teman baik GW di SMP, Randu dan Riven, datang jauh dari kota untuk bisa berlibur dan menginap di kampung GW. Sebenarnya, alasan teman GW menginap bukan untuk sekedar menginap dan mengenal rumah dan kampung GW, namun untuk melihat saksi bisu dari peristiwa yang tempo hari GW ceritain ke mereka. Sebuah cerita yang akan berhubungan dengan rumah besar di depan GW ini. Iki omah esing tak ceritane wingi. Ini rumah yang aku ceritakan kemarin, kata GW. Sembari menatap jauh jendela-jendela serta pintu yang sudah rusak tergerus zaman. Peristiwa ini sendiri sudah terjadi sekitar 4 tahun yang lalu dan sampai saat ini, rumah ini tak terurus, seolah menyimpan semua kengerian itu sendiri di atas tanah ini. GW sendiri selalu merinding tiap melewati jalanan ini, terlebih bila melihat rumah besar ini, dengan pagar berkaratnya, rumput liar di halamannya, dan terlebih setiap melihat ke jendela-jendela yang kacanya sudah pecah di sana-sini, GW merasa, di dalamnya, seperti ada yang sedang mengamati GW dari sana. Apapun itu, GW merinding. Oh iki tak, oleh mlebu ora iki. Oh ini tak, boleh masuk gak nih? GW menatap Randu yang baru aja turun dari sepedanya, sementara Riven masih menimbang apakah dia mau senekat itu, apalagi bila tahu sejarah rumah ini. Suara berderit dari pagar besi yang berkarat terbuka, ketika Randu sudah masuk dan memasuki halaman rumah yang dipenuhi rumput liar dengan tumbuhan putri malu di sana-sini di mana durinya harus dihindari. Seolah GW tahu kelakuan teman GW Randu yang memang sudah penasaran sejak awal GW ceritain cerita ini, maka GW pun terpaksa mengikuti, Riven pun mau tak mau juga harus ikut. Setelah susah payah, melewati semak belukar dan rerumputan yang tingginya hampir sedengkul, akhirnya kami sampai di teras rumahnya. Keramiknya masih tampak bagus meski dipenuhi debu dan dedaunan yang entah tertiup angin dari pohon yang mana di sekitar sini. Isok dibuka gak iki. Bisa dibuka gak ini, kata Randu. Ojok. Jangan, kata GW khawatir. GW udah buat perjanjian sebelumnya bahwa kami seharusnya hanya melihat dari pagar luar rumah, namun realitanya malah kita masuk sampai di teras. Dasar Randu kebangetan, dia malah memutari rumah dan bergerak pergi ke pintu belakang. Mau tak mau GW dan Riven mengikuti. Di samping rumah ada tanah lapang yang juga dipenuhi rumputan liar, banyak pohon di sana, mulai dari mangga hingga rambutan. Di balik langkah kaki kami, GW terpaku menatap jendela-jendela yang berjejer di sisi rumah, berharap gak mendapatkan pemandangan yang tidak diinginkan. Syukurlah, kami sampai di pintu belakang, dengan pemandangan yang gak kalah tak karuan seperti teras depan, bau amis dan pesing tercium di sana-sini, beberapa kali GW menahan penciuman hidung GW. Di lain hal, Riven hanya diam memandang ke sana kemari, nyalinya menciut manakala dia melihat ke arah ayunan besi yang gak kalah berkarat dibandingkan pagar rumah depan. Ikut ayunan sing mok ceritake. Itukah ayunan yang kamu ceritakan itu? Randu pun menatap ayunan itu, kami bertiga tampak tegang, karena GW pernah mendengar bahwa setiap malam hari, ayunan itu selalu berayun sendiri, meninggalkan suara berdencit dari besi yang sudah lama tidak dilumasi, namun hari ini, tampaknya semua baik-baik saja. Toh, itu hanya cerita dari warga kampung.
Randu yang pertama mencoba membuka pintu, sesaat GW dibuat mengangah, karena pintu belakang tampak terbuka lebar di depan kami. Isok dibuka loh. Bisa dibuka loh rupanya, kata Randu, yang entah begitu antusias. Melbuyok. Masuk yok. GW berpikir, mungkin benar kata beberapa pemuda kampung GW, banyak yang bilang, semenjak kosong, rumah ini digunakan untuk anak-anak nakal menunggak miras namun gak sedikit dari sana muncul cerita bahwa terkadang ada penghuni tak kasat mata yang tinggal di dalam rumah ini. GW terdiam lama, sampai Randu menarik tangan GW, sementara Riven mulai berjalan mengikuti. Dari rumah kebanyakan, mungkin karena sudah lama tidak berpenghuni, pikir GW hal yang pertama GW rasain saat melihat bagian dalam rumah adalah dingin. Hawanya benar-benar berbeda. Randu yang memimpin. GW melihat di tembok kiri kanan, penuh dengan coretan vandalisme. Kadang GW miris melihatnya, namun bila GW lihat lagi coretan-coretan itu, GW rasa ini berhubungan dengan cerita masa lalu rumah ini. Terlebih saat GW tertuju pada sebuah kalimat yang membekukan tubuh GW, tulisan itu dicoret dengan cat warna merah besar, sebuah tulisan yang akan membuat siapapun yang masuk tertuju membacanya. Keluarga iblis. Gelap, pusing, dan dingin. Semuanya begitu terasa, terlebih saat kita masuk lebih dalam lagi ke rumah itu. Ojok adoh rek. Jangan jauh-jauh teman, kata Riven. GW baru sadar, kalau sedari tadi Riven tampak tertarik, begitu bertentangan dengan nyalinya yang gak seberapa. Randu masih menelusuri rumah itu, sangat-sangat antusias, dia melihat ke sana kemari dan itu mengganggu GW. Sangat mengganggu, sepertinya GW tahu apa yang dia coba cari. Rupanya dia sudah menemukannya, sebuah tangga ke lantai 2 rumah ini. Ayo goleki kamar dia. Ayo cari kamarnya mbak dia. GW merinding tiba-tiba ketika Randu menyebut nama itu, seolah ada angin dingin berhembus di belakang GW. Hus, ojok ngomong ngawur kunyo. Hus, jangan ngomong sembarangan kamu ya, kata GW menekan. Randu tampak paham ucapan GW, dia menyesal namun tak beberapa lama dia kembali menjadi Randu yang super penasaran. Akhirnya kami naik ke lantai 2. Di lantai 2, kondisinya tidak banyak berubah dari lantai 1. Perabotan rusak di sana-sini dan semakin banyak tulisan yang tidak mengenakan ketika dibuka. Randu masih menelusuri kamar per kamar, membuat GW tahu dari mana saja pemandangan jendela ini tertuju ke arah luar. Ketika asyik melihat-lihat bagian kamar per kamar, GW berhenti di salah satu kamar, sebuah kamar yang gak asing di mata GW. GW mendekati jendela dan langsung bisa melihat pemandangan di luar. Ada sepeda kami bertiga, terparkir di depan gerbang besi itu. Sontak, otak GW memutar ulang semua pengalaman GW selama ini, ketika melewati rumah ini. Kamar ini, adalah kamar di mana GW pernah melihat sosok yang seperti berwujud namun menatap sembunyi-sembunyi di balik jendela. Seramku, utama. Peluncur sistem. Oke, kurang lebih gitu ya teman-teman. Aplikasinya. Buat teman-teman yang mau baca Bisikan Iblis, baca part 1-nya sampai selesai, itu baru sebagian ya, mungkin baru setengahnya. Bisa baca lagi nanti di aplikasi ini, gitu ya. Nanti akan gue sematkan juga di link deskripsi video. Oke, mungkin segitu aja review kali ini. Kurang lebih mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata dan perbuatan. Gue Irfan Winsalengsen pamit undur diri. Dan gue juga mau minta maaf seandainya selama tahun 2021 kemarin ya, kesalahan yang gue sengaja ataupun yang gak gue sengaja. Selamat tahun baru 2022 ya. Selamat tahun baru 2022. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini kita semuanya bisa lebih baik lagi dibandingkan tahun 2021. Ya. Gue Irfan Winsalengsen pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas, selamat berlibur juga untuk semuanya. Terima kasih. See you next time guys. Bye. 780 volt.